Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Siaran Publik Daerah RSPD Kabupaten Klaten. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar pendengar? Semoga Anda selalu sehat, bahagia, dilancarkan segala aktivitas, dan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan sepertinya ini memang selalu ditunggu-tunggu nih oleh pendengar dan juga pemirsa tentunya. Podcast DBHCHT yang bisa Anda nikmati di 91.6 FM RSPD Klaten, streaming dan juga YouTube tentunya RSPD FM Klaten. Dan seperti biasa, untuk kesempatan hari ini pendengar podcast DBHCHT bersama Bea Cukai Surakarta dan juga DKUMKP Kabupaten Klaten. Tema yang tentunya sangat menarik sekali, pembinaan dan pengawasan peredaran rokok ilegal. Narasumber yang pertama telah hadir di studio bersama Ibu Dokteranda Dewi Wismaningsih. Apa kabar Bu Dewi? Baik Mbak, Sehat ya. tentunya. Alhamdulillah sehat. Matur nuwun sudah hadir di studio RSPD Klaten di sela-sela aktivitas kesibukan yang luar biasa. Terima kasih juga Mbak. Bu Dewi, syarat wajib ini harus menyapa pendengar dan pemirsa RSPD FM Klaten. Silakan Bu Dewi. Assalamualaikum para pendengar semua. Salam kenal juga dari Bu Dewi, saya dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten. Semoga kehadiran kami di sini bisa memberikan wawasan pengetahuan kepada pendengar semua terkait dengan pembinaan dan pengawasan untuk program Gembur Rokok Ilegal pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Dea. Oke, baik, menarik sekali. Yang kedua narasumbernya sepertinya ini kalau hadir di studio RSPD Klaten selalu terlihat awet muda nih. Berarti harus rajin ke sini ya. Pak Sony Wibisono, apa kabar? Baik. Alhamdulillah Mbak Dea baik. Sehat tentunya. Alhamdulillah. Tidak macet ya Pak Sony ya? Lancar selalu. Sehat lancar. juga. Sehat. Matur nuwun selalu memberikan informasi terbaik ini untuk pendengar setia RSPD Klaten. Alhamdulillah. Humas Bea Cukai Surakarta. Wajib juga nih Pak Sony karena suara emasnya ini juga selalu ditunggu-tunggu sama pendengar dan pemirsa. Monggo silakan untuk menyapa Pak Baik, Sony. terima kasih Mbak Dea kepada pendengar dan pemirsa RSPD Klaten. Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat. Dan tentunya tidak lupa tetap bahagia. Baik, oke, terima kasih Pak Sony. Pak Sony aja semangatnya luar biasa. Ini narasumber yang terakhir lebih bersemangat lagi. Mas Andika Wahyu Hardian, apa kabar Mas Andika? Alhamdulillah kabar baik Mbak Dea. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Yuk sama-sama juga nih harus menyapa pendengar dan pemirsa. Oke, Silakan. Siap. Oke, terima kasih Mbak Dea. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RSPD Kabupaten Klaten. Selamat menyaksikan. Kali ini bocorannya ada ini Mbak. Jadi kita akan membahas lebih dalam terkait dengan ciri-ciri rokok ilegal seperti apa. Mantap sekali. Wah, ada bocoran langsung. Ada bocoran langsung juga ternyata ya. Baik, sambil untuk aktivitas hari ini pendengar yang Anda tunggu, podcast DBHCHT langsung saja dengan tema pembinaan dan pengawasan peredaran rokok ilegal. Saya harus menuju ke yang cantik dulu ini pastinya ya Pak Sony, Mas Andika ya. Setuju. Baik, Bu Dewi, maksud dan tujuan kegiatan ini apa sih sebenarnya? Silakan. Terima kasih Mbak Dea. Yang pertama kami dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten mengucapkan terima kasih sekali menjadi bagian dari program Gembur Rokok Ilegal Mbak. Artinya kita ingin memberikan kontribusi dengan kegiatan dan program kami untuk bersama-sama tim OPD pemerintah Kabupaten Klaten untuk melakukan upaya dalam rangka menggembur peredaran rokok ilegal. Adapun maksud tujuan kami, maksud dan tujuan kami yang pertama adalah memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pelaku usaha dan stakeholder tentang ketentuan dan regulasi tentang masalah cukai, serta program-program untuk melakukan kegiatan program gembur rokok ilegal. Yang kedua, kami berupaya semaksimal mungkin menyatukan visi misi untuk melakukan pembinaan pengawasan kaitannya dengan program gembur rokok ilegal. Yang ketiga, kita berupaya mewujudkan untuk iklim dunia usaha perdagangan kita, khususnya perdagangan rokok ini agar taat aturan, aman dan kondusif. Lalu yang keempat, kita berupaya semaksimal mungkin juga melakukan kegiatan agar adanya peningkatan devisa negara, karena cukai adalah salah satu komoditas yang memberikan kontribusi luar biasa untuk peningkatan devisa negara. Dan yang terakhir, karena devisa negara kita meningkat, otomatis tingkat kesejahteraan kita meningkat. Dan yang paling pungkas, kita berupaya semaksimal mungkin agar rokok ilegal itu tidak beredar lagi di Kabupaten Klaten. Ini maksud dan tujuan kami Mbak Ye.
Terima kasih, Ye. Semangat sekali Ye, ya. Ye, Mbak, Ye. Salam gempur rokok Ye, ilegal. gempur rokok ilegal, Oke Mbak, deh. Ye. Kemudian kalau tadi sudah disampaikan maksud dan tujuan kegiatan ini Ye. sudah berlangsung, ini waktu pelaksanaannya Ye. kapan, Bu Dewi? Kalau pelaksanaannya karena tahun ini ya Mbak ya, kita dialokasikan anggaran 95 juta. Ya. Ini kita alokasikan untuk 3 kali kegiatan. Kita rencanakan dilaksanakan pada tanggal 24, 25, 25 Juni tahun 2025. Nanti rencananya dilaksanakan di Merapi Resto Mbak Ye, Oke, itu. baik. Dan yang untuk pesertanya Mbak Ye, ini sekaligus untuk peserta nanti, yang pertama pelaku usaha perdagangan sektor hasil tembakau, Iya. baik pedagang pasar maupun pedagang toko-toko swalayan ataupun di warungan. Lalu kita mengundang juga stakeholder terkait. Iya. Yang pertama nanti tokoh-tokoh masyarakat di sekitar lokasi yang akan diadakan sosialisasi Iya. kita undang, artinya dalam rangka yang karena kita yakin bahwa gempur rokok ilegal ini akan berhasil apabila didukung 3 pilar. Iya. 3 pilar itu ya pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat. Kalau ketiga pilar ini bersatu padu, kita sosialisasi bersama secara bersinergi, saya yakin program gempur rokok ilegal akan berhasil secara maksimal. Pasti. Di samping itu Iya. juga yang kita undang nanti, kalau tahun kemarin kita undang di Kecamatan Wedi, Karangnongko dan Prambanan nih Mbak. Kalau Iya. tahun ini kita fokus ke kecamatan-kecamatan yang belum pernah kita sosialisasi, yaitu Kecamatan Jogonalan, Kebonarum, Klaten Utara, Klaten Tengah, Ngawen dan nanti Kecamatan Tulung. Nggih. Itu yang Baik. akan kita laksanakan, nggih. 3 hari berturut-turut. Nggih, ya? 3 hari berturut-turut Mbak, nggih. Bulan Juni besok. Berarti ini Nggih. masih prepare tentunya. Nggih, kita persiapan semaksimal mungkin Mbak, nggih. Oke, baik. Kalau kita sudah tahu maksud tujuan kegiatan, waktu Iya. pelaksanaannya kapan dan siapa Iya. yang mengikuti. Kemudian untuk dasar pelaksanaannya Iya. apa sih, Bu? Kalau dasar pelaksanakan kita mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan ya Mbak Ge, yang Peraturan Menteri Keuangan 2001 ya Pak, 2215 tahun 2021 kaitannya dengan penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau. Yang ketiga adalah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 15 tahun 2024 tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah. Lalu yang ketiga kita mengacu pada Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Artinya dengan dasar ini menjadi sarana, menjadi pedoman bagi kita untuk melaksanakan kegiatan ini semaksimal mungkin agar hasilnya sesuai program dan skedul yang kita tetapkan. Ya. Oke, baik. Terima kasih luar biasa Bu Dewi. Kemudian untuk yang kegiatan tersebut yang terlibat ini Iya. siapa saja, Bu? Kalau yang pertama, kalau narasumbernya nggih Mbak, narasumbernya ada 5 pelaku, 5 narasumber. Yang pertama dari KPP Bea Cukai. Iya. Dari KPP Bea Cukai nanti akan menyampaikan ketentuan dan regulasi tentang cukai serta bagaimana caranya mengidentifikasi rokok ilegal. Oke. Jadi, lalu yang kedua kita akan menghadirkan juga dari Kejaksaan Mbak. Kejaksaan akan menyampaikan katanya dengan apa sebenarnya tugas pokok dan fungsi Kejaksaan untuk optimalisasi program gempur rokok ilegal. Baik. Lalu yang ketiga kita akan menghadirkan juga dari Sekretaris Daerah, dalam hal ini dari bagian perekonomian atau Pak Asisten atau Pak Sekda yang akan menyampaikan bagaimana sebenarnya optimalisasi dana bagi hasil cukai tembakau. Karena yang saya mindset masyarakat kan dana bagi hasil cukai tembakau itu hanya untuk pelaku usaha tembakau nggih Mbak nggih. Padahal ternyata untuk implementasi dana bagi hasil tembakau itu mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Iya. Untuk kesejahteraan, untuk bantuan keuangan juga ada, untuk peningkatan industri tembakau juga Iya. bermacam-macam, sehingga harapan kami dengan narasumber-narasumber yang kita hadirkan itu bisa memberikan edukasi secara komprehensif kepada seluruh pelaku usaha yang terlibat untuk paham dan mengetahui tentang regulasi aturan cukai dan kemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau itu bagi masyarakat. Oke, baik, Iya. luar biasa. Prepare mulai dari sekarang, semoga acara besok berjalan lancar dan hasilnya maksimal sesuai yang kita harapkan. Ye, Bu. terima kasih Mbak Dia, Iya. mohon dukungannya. Ye. Baik, oke, pasti dari Radio RSPD Klaten mendukung sangat-sangat Siap, mendukung. siap Mbak. Ye. Apa yang sudah disampaikan Bu Dewi, mungkin Pak Sony akan Ye, memberikan siap. tanggapan. Oh, Silakan. Ya, luar biasa nih programnya Mbak Dewi nanti di bulan Juni ya, mudah-mudahan masyarakat lebih paham ya Bu Dewi ya tentang bagaimana kita menciptakan iklim usaha rokok atau usaha industri hasil tembakau ini menjadi lebih kondusif dan juga menekan rokok ilegal yang ternyata banyak
pengaruh negatifnya, Iya. baik negatif terhadap penerimaan negara, negatif juga terhadap industri hasil tembakau sendiri, dan juga negatif untuk kesehatan masyarakat itu sendiri. Iya. Gitu sih Mbak, jadi kalau tanggapan kami terhadap program ini. Baik, ya. Kemudian Pak Sony, Iya. pastinya ada cara ini ya untuk mewujudkan iklim dunia usaha perdagangan dan industri tembakau yang sesuai aturan, aman, tertib, dan kondusif. Seperti apa? Ini menarik nih Mbak, kalau kita bicara menciptakan iklim kondisi yang yang sebagaimana Dunia, disebutkan oleh Mbak Dea tadi, Iya. bahwa rokok ini dari hulu ke hilir agak sedikit kompleks unit usahanya. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan pertama masalah penerimaan, itu ada cukainya di situ. Yang kedua dia masalah kesehatan. Iya. Karena unsur kesehatan juga ada titipan aturan yang harus dipenuhi oleh industri hasil tembakau. Antara lain kalau kita melihat rokok itu di kemasannya ada gambar gambar orang sakit karena merokok. Nah, itu kan titipan pesan dari kesehatan. Terus kemudian ada juga peringatan kesehatan, merokok adalah dan sebagainya. Nah, kalau dari sisi penerimaan negara, situ terlihat ada cukainya, ketentuan bagaimana pengemasannya, ketentuan mengenai isinya, itu ada aturannya Mbak. Jadi setiap kemasan itu nggak boleh sembarangan, isinya harus sesuai. Ada yang 16, ada yang 24, seperti itu. Ada pembatasannya seperti itu. Nah, bagaimana sih kalau menciptakan iklim yang kondusif dan juga istilahnya adil dan juga bisa bisa menguntungkan untuk semuanya, itu ya intinya harus memenuhi ketentuan. Nah, ketentuannya apa? Ya kalau kita bicara cukai, ya dia harus ada pelekatan pita cukai. Bagaimana orang mendapatkan pita cukai? Ya, kembali lagi, cukai itu apa sih? Nah, mungkin sedikit ya pemirsa dan juga pendengar RSPD, cukai. Cukai itu sebetulnya esensinya adalah pajak, Mbak Dea, Mbak Dewi ya. Mungkin kita sudah sama-sama paham, tapi pajak ini adalah untuk terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik antara lain yang karena merugikan kesehatan atau mempengaruhi kesehatan. Juga ada yang merusak ketertiban seperti minuman juga kena cukai. Nah, cukai ini untuk rokok bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya seperti pita cukai itu yang dilekatkan ke kemasan. Jadi kalau kita bicara yang industri yang iklim industri usaha yang fair, ya rokok yang beredar ini harus rokok yang legal, ya rokok yang harus ada pita cukainya. Nah, itulah kalau semuanya sudah beredarnya hanya rokok itu dan dikonsumsinya, masyarakat pun mengkonsumsi rokok-rokok legal yang jelas produksinya, yang jelas produsennya, sehingga pemerintah juga dapat kontribusi penerimaan negara. Nah, penerimaan negara ini juga ternyata setelah dikumpulkan itu ada yang kembali lagi ke daerah. Tadi yang dimanfaatkan oleh Mbak Dewi tadi, Mbak Dewi menyampaikan dapat anggaran yang untuk diselenggarakan acaranya. Itu adalah dampak dari penerimaan cukai yang kemudian dikembalikan lagi ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau, DBH CHT. Mungkin agak banyak singkatannya, tapi ya gitulah. DBH CHT itu manfaatnya tadi sudah sampai di-spill juga oleh Mbak Dewi, antara lain untuk kesehatan. Itu alokasinya 40%. Saya pernah dengar, saya dapat informasi bahwa untuk Kabupaten Klaten ini dia dapat DBH CHT tahun ini kalau nggak salah 27 miliar. 27 miliar angka yang cukup besar. Untuk apa? 40%-nya untuk kesehatan. Kemudian 50%-nya tadi di-spill juga untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi upaya-upaya Pemda untuk mensejahterakan masyarakat bisa tuh menggunakan DBH CHT. Untuk peningkatan layanan kesehatan, alat-alat kesehatan yang perlu dibeli mungkin untuk menangani masalah kesehatan, itu pun bisa pakai DBH CHT. Dan ini tidak hanya dinikmati oleh para perokok saja, tapi semuanya, semua masyarakat bisa menikmati ini. Yang 10%-nya untuk penegakan hukum dan sosialisasi. Penegakan hukum apa nih? Seperti operasi bersama antara Bea Cukai dengan Satpol PP dalam memberantas rokok ilegal. Jadi gitu Mbak. Jadi kalau kita menciptakan itu, kita berusaha, ini tadi disebutkan Mbak Dewi, gempur rokok ilegal. Dengan adanya operasi gempur rokok ilegal ini, diharapkan rokok ilegal terus berkurang dan menghilang. Di harapannya tadi tidak ada di Klaten, maka itulah iklim industri hasil tembakau yang kondusif. Gitu Mbak Dea. Baik. Pak Sony, ini mewakili pertanyaan dari seluruh
pendengar setia RSPD Klaten dan juga warga Klaten. Kenapa sih di setiap rokok kita ini melihat pastinya pita cukainya? Iya. Nah, seperti apa? Betul. Jadi kalau kita bicara gempur rokok ilegal, ya tentunya pasti ada rokok legal nih. Rokok ilegal itu tandanya dilekati pita cukai. Nah, kalau sudah dilekati pita cukai, di situ sudah terbukti atau katakanlah dapat dikatakan rokok tersebut sudah membayar cukainya. Nah, kalau sudah membayar cukainya, dengan kata lain dia sudah pasti memenuhi ketentuan yang lainnya. Seperti tadi dikemas dalam kemasan yang dengan isi batangnya sesuai ketentuan. Di kemasannya pasti mencantumkan gambar. Kalau kelihatan nggak ada gambarnya, itu pasti tidak menyalahi aturan. Ada peringatan kesehatannya. Di dalam kemasannya juga nanti ada petunjuk nama pabriknya, Mbak Dea. Jadi untuk kita mengetahui, oh ternyata rokok ini dibuat oleh pabrik. Nah, rokok ilegal itu kadang-kadang ya hanya membuat rokok dalam kemasan yang dibuat menarik, seolah-olah legal, tapi tidak legal dan biasanya tidak mencantumkan pabrik buatannya. Stay tuned, 91.6 FM. Radio siaran publik daerah Kabupaten Klaten. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak, maaf Pak. Maaf. Ayo all crew semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik, Pak. Baik Pak. Cut. Kamu itu paham nggak toh? Kenapa lagi Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok Pak. Rokok polos. Rokok tanpa pita cukai. Ini ilegal. Bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, tuh paham nggak? Bahaya. Waduh. Duh, Pripun, Mas? nek nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lho yo. Siap. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Pindo. Rokok ilegal itu kepiye? Walah ngene. Sing polos ra nganggo pita cukai. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai kau mengedarkannya karena nanti bisa dipenjara. Rokok tanpa pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukannya. Mari kita taat pada aturan, saatnya kita stop rokok ilegal. Bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, tengkeh, kopi, rempah-rempah. Semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225.
Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Ah, kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Lah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng sapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok merasa ada. Aja. Aku. Oke, ini ya. Aja, mari kok ya. Aku ning kene. Sini. Oke, tak jalan kok ya. Ini tak jalan. Oke. Aduh. Yang kocah nomel. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih kira. Halah iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah, Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? ini Pak. Iki cukaine to. Aku yang mlengge rokok. Palsu. Iya. Ngawur kowe iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra dukung pembangunan. Tak lapor ki di penjara kowe. Penjaraku 2 sampai 5 tahun. Bahkan seluwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dibiduan aku. Jangan-jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung program pemerintah. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Bersama melawannya, bersama kita bisa. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama melawannya. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama kita pasti bisa. Oke. Menambahi apa yang disampaikan tadi ya Mbak ya. Iya, iya. Karena apa? Untuk mewujudkan iklim dunia usaha perdagangan, kalau kami secara tugas pokok fungsi, yang pertama kita melakukan edukasi pemahaman kepada pelaku usaha Mbak, Iya. dalam arti pedagang. Iya. Mereka harus paham tentang regulasi aturan kaitannya dengan perdagangan mereka atau penjualan mereka. Mana yang boleh, mana yang tidak, sanksi hukumnya seperti apa, mereka harus benar-benar paham. Yang kedua, perlunya kita melakukan edukasi pemahaman kepada konsumen Mbak, artinya masyarakat. Karena pembinaan yang dua arah itu akan menimbulkan hasil yang maksimum. Artinya kalau pelaku usaha sudah melakukan aturan sesuai aturan, tapi pemahaman kepada konsumen mereka harus tahu bahwa yang pertama yang mereka konsumsi itu harus mengutamakan kualitas. Iya. Jangan hanya jangan hanya murahnya saja. Karena memang di rokok-rokok ilegal itu yang pertama kualitasnya tidak bisa kita pertanggungjawabnya. Karena tidak melalui verifikasi kontrol dari pemerintah. Artinya bahan yang digunakan seperti apa, kadaluarsa atau tidak, seperti apa tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga harapan kami setiap kita melakukan sosialisasi, kita selalu melakukan edukasi ke berbagai arah Mbak, ke pelaku usaha, kepada masyarakat, sehingga ada titik temu untuk satu visi misi dalam rangka program gempur rokok ilegal di Kabupaten Klaten. Baik. Itu, Nci. Iya, oke. Dan sepertinya ini kita sudah punya beberapa rokok ini ya. Ini tadi, Ini spill. kayaknya harus ke Mas Andika ini ya. Siap, Antara yang legal dan ilegal, harus tahu juga ini tentunya. Silakan, Mas Andika. Betul. Jadi kepada pemirsa dan pendengar tadi sudah disampaikan Pak Sony seperti apa rokok yang legal itu, Iya. dan kemudian ini yang menjadi penting terutama kepada pedagang ya Bu Dewi ya, karena yang selama ini menjadi konsen dari Bu Dewi itu adalah terkait dengan pedagang ya Bu. Karena secara langsung dan tidak langsung pedagang itu sebagai pintu terakhirnya Mbak dari perdagangan rokok ilegal ini. Nah harapannya kalau misalnya
para pedagang di Kabupaten Klaten ini nggak mau, misalnya menolak terkait dengan rokok ilegal, ini kan akan mempersempit jalur peredaran rokok ilegal ini di Klaten tentunya. Jadi supply and demand-nya akan terputus di situ. Nah, itu harapannya. Oleh itu perlu diketahui juga oleh beberapa pedagang ini ya, khususnya yang berjualan rokok, ini harus tahu ciri-ciri rokok ilegal itu seperti apa. Nah, seperti yang sudah disampaikan Pak Sony itu, yang menjadi titik pentingnya adalah terkait dengan ada atau tidaknya pita cukai. Nah, ini saya bawa contohnya, Mbak. Jadi mungkin selama ini pedagang itu terkecoh, Mbak, karena memang rokok ilegal itu kemasannya ya sudah menyerupai rokok-rokok yang sering kita jumpai di toko, baik itu di supermarket, ya bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita lihat secara sekilas, memang seperti rokok biasa aja pada umumnya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian yang paling pertama bagi pedagang, yaitu dilihat apakah di rokok tersebut ada pita cukainya atau tidak. Itu yang menjadi indikasi yang paling gampang dan paling utama. Dan faktanya juga, Mbak, mengatakan bahwa peredaran rokok ilegal itu hampir 90%-nya rokok yang tanpa dilekati dengan pita cukai. Nah, seperti ini. Jadi kalau pita cukai itu pelekatannya pasti ada pada tutupnya, di sini, harusnya ada di sini. Kalau dia rokok yang legal. Nah, kemudian kalau tutupnya, karena kalau pas dibuka harus sobek ya. betul. Gitu. Jadi asumsinya pita cukai itu hanya sekali pakai, gitu, dan tidak bisa dipakai lagi. Gitu. Nah, ini yang paling gampang adalah rokok yang tanpa pita cukai atau biasa kita sebutnya dengan rokok bodong. Nah, setelah itu next stepnya, Mbak. Jadi setelah kita mengetahui di rokok tersebut ada pita cukainya atau tidak. Kemudian yang kedua harus dipastikan yang tertempel di sini ini pita cukai atau bukan. Karena kalau kita lihat di sini, Mbak, jadi ini saking kreatifnya ya para pembuat rokok ilegal ini, dia membuat pita cukai sendiri dengan desain dia sendiri. Padahal seperti kita ketahui bahwa pita cukai itu memang dibuat secara khusus, bahkan kertasnya khusus, cetakannya khusus, kemudian dia ada hologramnya. Nah, kalau ditemui misalnya rokok yang beredar, kok pita cukainya beda gitu. Nah, cara gampangnya lagi adalah dengan menyandingkan dengan rokok-rokok brand besar misalnya, Mbak. Nah, itu bisa disandingkan. Kira-kira pita cukainya sama atau enggak gitu. Nah, ini kan kalau ini juga gampang untuk diidentifikasi karena dari segi desainnya aja sudah berbeda. Nah, kemudian setelah dicek yang tertempel itu pita cukai asli, pita cukai atau bukan, kemudian yang berikutnya adalah dipastikan lagi pita cukainya asli atau tidak. Nah, ini yang mungkin agak sedikit bukan susah ya, cuma agak effort lagi lah untuk mengeceknya. Yang paling gampang sebenarnya, Mbak, kita memakai ini namanya lampu UV. Jadi rokok dengan pita cukai asli itu ketika kita sinari dengan sinar UV, dia akan mengeluarkan seperti serat-serat halus gitu, Mbak. Dan hanya bisa dilihat dengan sinar UV. Nah, pertanyaannya, Mas, kalau saya nggak punya sinar UV, nah itu bisa juga sebenarnya, Mbak. Cuma agak mungkin yang sepuh-sepuh agak susah ya karena gambarnya kecil ya. Itu bisa dilihat menggunakan mata telanjang, Mbak. Jadi kalau misalnya di hologramnya itu, kalau kita lihat dari beberapa sisi yang berbeda, dia akan membentuk huruf 2 dan 5. Jadi kalau di sebelah kiri, kalau kita lihat dari sebelah kiri, dia akan muncul huruf 2. Sementara kalau dari sebelah kanan, nanti dia akan muncul huruf 5, seperti itu. Kemudian kalau kita terawang lagi kertasnya, di situ ada cetakan seperti bunga-bunga gitu, Mbak. Nah, itu tadi untuk memastikan pita cukainya asli atau palsu. Nah, kemudian kita next stepnya lagi, Mbak. Jadi pada rokok ini ada ininya, Mbak, tujuan khususnya. Jadi kalau misalnya, jadi kita bagi rokok itu menjadi 2, rokok SKM atau sigaret kretek mesin dan SKT, sigaret kretek tangan. Ini pita cukainya juga berbeda, Mbak. Jadi kalau kita bicara sigaret kretek tangan, itu bentuk pita cukainya memanjang seperti ini. Nah, sedangkan untuk sigaret kretek mesin atau SKM itu pita cukainya berbentuk seperti perangko kecil seperti ini. Nah, ini juga tidak boleh salah. Jadi kalau misalnya rokoknya rokok SKM, pita cukainya juga harus pita cukai SKM. Kenapa begitu? Karena pita cukai yang SKT itu harganya lebih murah, Mbak. Jadi tarif cukainya lebih rendah daripada rokok yang SKM.
Jadi kalau misalnya rokoknya SKM seperti ini Iya. contohnya, rokoknya SKM kemudian dilekati pita cukai SKT, ini negara rugi, Mbak. Karena seharusnya dia membayarnya lebih tinggi. Nah, ini dia beli pita cukainya yang tarifnya lebih rendah. Itu kalau di kami namanya saltuk Iya. atau salah peruntukan. Kemudian yang perlu menjadi perhatian lagi, Mbak. Jadi di pita cukai ini ada jumlah batangnya. Iya. Ini harus sesuai dengan apa yang tertera di kemasan dan isi real di kemasannya. Iya. Seperti ini contohnya, Mbak. Ini pita cukainya sudah benar, Iya. tetapi jumlahnya salah. Di sini tertulis 20 batang. Sedangkan di pita cukainya di sini tertulis 12 batang. Nah, ini di sini negara mengalami kerugian ini, Mbak. Jadi 8 batangnya tidak terbayar gitu. Seperti itu, Mbak. Oke, baik, menarik sekali. Untuk ciri-ciri yang sudah disampaikan Mas Andika, Pak Sony akan Ya, menambahkan? sedikit mungkin Ya. sekedar untuk refresh ke para pendengar dan pemirsa RSPD Kabupaten Klaten. Ya. Yang utama, kenapa sih yang disampaikan Mas Andika tadi sebegitunya ya Iya. orang untuk berusaha memasarkan rokok yang kita sebut dengan rokok ilegal. Kenapa? Ini cukainya tidak dibayar. Nah, terus kalau cukainya tidak dibayar apa ininya? Harganya jadi lebih murah. Bayangkan Mbak Dewi, separuh dari harga rokok yang legal tadi itu adalah nilai cukai. Jadi kalau separuhnya sudah tidak dibayar, berarti harganya murah kan? Nah, jadi para pendengar yang memang berusaha menjual, mohon kalau ada sales yang mendekati dengan harga yang nggak wajar lah, boleh dibilang nggak wajar dengan kemasan rokok yang menarik. Nah, itu patut diduga bahwa rokoknya adalah rokok ilegal. Nah, mohon ditolak. Nah, tapi juga mungkin mudah-mudahan sih nggak ada yang sejahat ini ya. Artinya dia udah rokoknya ilegal, pita cukainya mungkin dipalsukan, terus harganya ditinggikan seolah-olah dia harga legal. Nah, itu jahat sekali tuh. Ya Bu Dewi ya, jahat sekali itu. Mudah-mudahan tidak ada. Intinya masyarakat, terutama untuk para penjual, mohon lebih hati-hati dalam menerima orang-orang yang mungkin tidak dikenal, yang tidak resmi menawarkan produk rokok yang banyak juga memanfaatkan kesempatan karena memang tadi supply and demandnya sangat tinggi ya. Para perokoknya masih sangat butuh rokok, nah itu dikasih dengan rokok yang murah. Jadi tolong lebih hati-hati karena apa? Karena sanksi hukumnya ada untuk itu. Itu Mbak Dewi. Oke, baik. Mbak Dewi. Mbak Dewi ya, sorry Mbak Dea. Dea. Oh iya. Mbak Dewi. Waduh. Mohon maaf. Baik, satu pertanyaan lagi nih terakhir deh karena terbatas sekali waktu kita. Untuk Mas Andika, upaya untuk mewujudkan Kabupaten Klaten ini, Mas Andika sebagai kabupaten yang bebas dari peredaran rokok ilegal tentunya. Baik, Silahkan. Mbak Dia, terima kasih. Jadi bentuk upayanya dari Bea Cukai sendiri ya, Mbak ya. Jadi kita mulai dari rangka preventifnya dulu. Ya. Jadi kita selama ini bekerja sama dengan beberapa dinas di Kabupaten Klaten, misalnya seperti Bu Dewi dari Dinas Perdagangan. Kemudian kita sosialisasinya ya berkaitan dengan para pedagangnya. Kemudian nanti kalau misalnya kita bekerja sama dengan dinas bagian hukum misalnya, kita akan merangkul di situ nanti perangkat-perangkat desa. Jadi kami berusaha sebisa mungkin ya Mbak ya, kita menjangkau seluas-luasnya masyarakat dari semua elemen. Tentunya harus paham juga masyarakat terkait dengan cukai itu seperti apa, kemudian cukai itu untuk apa, kemudian selama ini kita programnya kan gembur rokok ilegal. Nah, kemudian kita berusaha menyampaikan kepada masyarakat rokok yang legal itu seperti ini, yang ilegal itu seperti apa, kemudian dampak hukumnya juga kami sampaikan di situ, Mbak. Dan tidak hanya itu juga, tentunya kami juga melakukan langkah-langkah seperti tadi disampaikan Pak Sony, seperti operasi bersama, baik itu dengan Satpol PP atau dengan penegak hukum lainnya. Juga kami juga melakukan penegakan hukum sendiri, Mbak. Jadi kami juga melakukan operasi sendiri seperti itu. Jadi baik langkah preventifnya, kemudian langkah yang selanjutnya seperti itu, Pak. Baik, karena keterbatasan waktu sebenarnya kita masih panjang sekali ya narasumber. Baik, sebelum kita akhiri closing statement terlebih dahulu dari Bu Dewi. Monggo silakan. Kalau kami dari DKUM KMP Kabupaten Klaten, Mbak, memberikan pemahaman kepada
seluruh pemirsa dan masyarakat bahwa gembur rokok ilegal itu menjadi tanggung jawab bersama. Iya. Artinya yang telah saya tekankan tadi ada 3 pilar yang bertanggung jawab, yaitu pelaku usaha dalam arti pedagang, masyarakat konsumen, dan yang ketiga pemerintah. Ketiga elemen itu harus saling berkoordinasi secara bersinergi untuk mengoptimalkan seluruh program dalam rangka untuk melaksanakan gembur rokok ilegal. Dan saya yakin apabila ketiga pilar itu bisa secara optimal berkoordinasi bersinergi, maka Kabupaten Klaten akan menjadi kabupaten yang bebas dari peredaran rokok ilegal. Baik. Itu aja, mohon dukungan dari seluruh pemirsa saja. Nggih. Oke, Nggih, terima baik, kasih Mbak. siap. Nggih. Iya. Mas Andika silakan. Nggih, tentunya menyambung yang disampaikan Bu Dewi tadi ya Mbak ya. Jadi memang kita ini memiliki peran yang sangat penting dalam gembur rokok ilegal ini. Bagi yang merokok ya perannya membeli rokok yang legal. Kemudian bagi pedagang ya perannya menjual rokok yang legal. Iya. Kemudian yang tidak merokok dan tidak menjual rokok, kalau misalnya mengetahui informasi seperti ini, tugasnya ya bersama-sama kita sampaikan ke semuanya, gitu Mbak. Jadi seluas-luasnya sebisa mungkin kita sampaikan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya cukai ini dan kemudian bahayanya rokok ilegal itu seperti apa. Dan kemudian kalau misalnya nanti masyarakat menemukan informasi sekecil apapun terkait dengan peredaran rokok ilegal, terutama di wilayah Kabupaten Klaten, masyarakat bisa langsung sampaikan kepada Satpol PP Kabupaten Klaten atau bisa langsung ke kami Mbak di Bea Cukai Surakarta. Kalau misalnya ini bisa juga melalui media sosial kami Mbak, di Instagram bisa, di Facebook bisa, di @beacukai_surakarta. Atau kalau mau langsung, mau misalnya mau WA langsung, boleh nanti di 0896 980 50.000. Dan jangan takut nanti Bapak Ibu yang melaporkan akan kami rahasiakan identitasnya. Aman, ya, seperti itu. oke. Aman. Aman Ya. pasti. Aman. Ya, terakhir closing statement Ya. Pak Sony. Baik, makasih Mbak Dia. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Klaten, OPD terkaitnya, terutama juga di Kominfo yang sudah memfasilitasi kegiatan sosialisasi ini, acara ini, karena ini esensinya adalah merupakan kita kerja bareng dalam menjalankan amanat terutama Undang-Undang Cukai untuk mengamankan barang kena cukai, khususnya barang kena cukai ini adalah rokok ilegal yang terus kita gempur. Kepada masyarakat kami himbau yang masih merokok untuk bijak dalam membeli rokok, ya. Jangan hanya mencari murahnya saja. Kalau kita bicara murah, juga pemerintah ternyata juga sudah membuat kebijakan, ada rokok yang mungkin masih kategori terjangkau walaupun kualitasnya atau jenisnya adalah sigaret kretek tangan. Kepada pedagang juga bijak dalam memilih produk yang akan dijualnya, karena salah langkah, salah memilih produk itu bisa berakibat konsekuensi hukum yang sangat merugikan bagi kita semua. Kemudian bagi masyarakat yang berusaha ingin membuat, sekali lagi saya himbau, mungkin sedikit saya ancam kali ya, karena ancaman hukumannya menjadi lebih kuat lagi, menjadi lebih berat lagi bagi orang yang memang memproduksi rokok ilegal. Mungkin demikian closing statement kami. Terima kasih Mbak Dia. Iya, terima kasih Pak Sony, Bu Dewi, Mas Andika atas kehadirannya. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Kayaknya memang besok harus segera ke sini biar hafal. Siap. Bu Dewi, Siap. tadi ya. Iya, Pak Sony ya. Baik, pendengar RSPD Klaten, demikian podcast DBH-CHT Kabupaten Klaten beserta bersama Bea Cukai Surakarta dan juga DKUMKP Kabupaten Klaten. Tema yang sudah kita bahas, pembinaan dan pengawasan peredaran rokok ilegal. Semoga apa yang sudah disampaikan narasumber bermanfaat dan menambah informasi untuk kita semua. Amin. Sebelum kita akhiri, kita wajib salam dulu gempur rokok iya. ilegal ya. Yuk dengan semangat tentunya. 3, 2, 1. Gempur rokok ilegal. Saya Diana Dira beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned, 91.6 FM. Give your siaran publik daerah Kabupaten Klaten.